Ya, pemirsa, usai kenaikan harga Pertalite, publik kembali dihebohkan dengan isu penurunan kualitas Pertalite. Teranyar, Jagadmaya diajak berdebat soal alat uji mandiri kadar RON yang menyebut Pertalite hanya memiliki RON sebesar 86. Ya, pemirsa, media sosial diramaikan oleh unggahan foto hasil pengujian Pertalite dengan sebuah alat yang disebut dapat menunjukkan kadar research octane number atau RON. Nah, dalam foto yang viral tersebut, pemirsa, tampak Pertalite memiliki RON sebesar 86, padahal seharusnya Pertalite memiliki RON 90. Sebelumnya, bahan bakar sejuta umat Pertalite juga sempat menjadi buah bibir di tengah masyarakat. Sebagian menyebut Pertalite mengalami penurunan standar lantaran lebih cepat habis usai kenaikan harga. Sementara itu, pemirsa, pihak Pertamina buka suara terkait viralnya unggahan yang memperlihatkan Pertalite memiliki RON 86. Pihak Pertamina yang diwakilkan oleh Corporate Sekretari Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menyatakan pihaknya tidak bisa memastikan alat yang digunakan saat pengujian Pertalite tersebut. Alat pengujian RON yang akurat harus mengacu kepada metode standar seperti ASTM RON Method. Selain itu, Pertalite yang digunakan saat ini di pasaran telah diuji oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Industri Minyak dan Gas Bumi atau LEMIGAS. Berdasarkan uji sampel di 6 SPBU di Jakarta, spek Pertalite masih sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. Dan pemirsa, bahan bakar sejuta umat Pertalite kembali menjadi buah bibir usai seorang di Jagadmaya melakukan tes dengan alat mandiri yang disebut dapat membaca kadar RON-nya, pemirsa. Dalam unggahan tersebut, hasil menyatakan Pertalite hanya berada di angka 86. Nah, padahal Pertamina menyebut Pertalite memiliki RON 90. Benarkah alat uji mandiri tersebut mampu membaca hasil dengan akurat? Dan seperti apa pakar melihatnya, pemirsa? Telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, ada ahli bahan bakar dan pembakaran Institut Teknologi Bandung, ada Bapak Tri Yus Wijayanto. Halo Pak Tri, selamat sore Pak Tri, apa kabar Pak Tri? Ya, baik, sore Mas. Sore Pak Tri. Pak Tri, ini sebelumnya tanggapan Pak Tri, ini kita harus apresiasi apakah sekarang masyarakat mulai semakin kritis atau semakin membuat gaduh sebenarnya. Tanggapan Pak Tri seperti apa dengan adanya RON 86 ini? Mas, itu kejadian seperti itu kan sudah pernah dulu tahun berapa ya, 2011 rasanya. Menggunakan alat yang sama yang buatan Rusia yang bisa dibeli di online cuman 3.900.000 sekian. Ya, nah alat pertama, alat itu prinsip kerjanya adalah mengukur kapasitansi atau kapasitif. Jadi seperti hanya kapasitor yang sering dipakai untuk penghemat listrik itu. Jadi kemampuannya tergantung dari cairan yang ada di antara dua lempengan. Jadi yang diukur itu bukan RON, tapi yang diukur itu adalah dielektrik dari cairan yang ada di antara dua lempengan itu. Nah, mestinya itu memang ada patennya, tapi mestinya kan harus dikalibrasi dulu dengan benar ya, karena sebelumnya beredar juga video dengan alat yang sama, tapi menguji Pertalite itu malah keluar angka 93. Menguji RON yang 98 non Pertamina malah keluar angka 102. Nah, itu kan sudah menunjukkan bahwa alat ini bukan alat untuk mengukur RON. Yang menggunakan prinsip dielektrik itu adalah kalau kita mengukur pelumas trafo, karena pelumas trafo itu kan harus berfungsi sebagai isolator, ya. Jadi mesti dielektrifikasinya itu harusnya rendah, tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, masa alat yang prinsipnya adalah mengukur dielektrik dari cairan seperti itu digunakan untuk mengukur RON, jadi jelas alatnya salah, caranya juga salah. Jadi dapat dipastikan ya Bapak Tri, ini akhirnya yang kemarin diuji oleh netizen ini hasilnya sangat-sangat tidak akurat ya Pak Tri ya? Sangat tidak akurat, itu bukan menguji RON Mas. Yang sebaliknya pelumas trafo tadi Pak ya, sebenarnya Pak ya? Ya, jadi itu kalau mengukur dielektrik dari cairan itu
tidak relevan dengan RON. Nah, Bapak, tadi katanya dari SPBU juga sudah memeriksa 6 SPBU di Jakarta, sudah mengetes juga dengan alat yang katanya teruji, Bapak. Sebenarnya alat teruji itu seperti apa sih, Bapak? Jadi begini Mas, yang Hmm, pertama itu adalah yang sesuai dengan standar yang tertulis di dalam spesifikasi Dirjen Migas. mhm, mhm, Itu adalah ASTM D2699. mhm, Alatnya berupa mesin yang disebut sebagai CFR engine, mhm, Coordinating Research Fuel Engine. mhm, Nah, itu digunakan di seluruh dunia dengan standar seperti itu. mhm, Di mana bahan bakar yang diuji di situ itu mengalami proses pembakaran juga. mhm, 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 Jadi mesinnya memang ya seperti mesin mobil kita, sepeda motor kita, satu silinder juga. mhm, Bedanya adalah pistonnya itu berada di dalam liner, tapi linernya itu bisa naik turun. mhm, 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 Jadi linernya ikut menempel dengan silinder head. Dengan mhm, begitu, kita bisa mengatur perbandingan kompresinya. mhm, mhm, Jadi bahan bakar yang mau diuji RON-nya itu digunakan dalam pembakaran mesin tersebut, mhm, lalu perbandingan kompresinya diatur sehingga muncul knocking, muncul ngelitik, muncul detonasi. mhm, mhm, Lalu setelah itu bahan bakarnya dikuras, diganti dengan bahan bakar isooctana. mhm, Kemudian bahan bakar isooctana ini dicampur dengan normal heptana dalam komposisi yang diubah-ubah sampai ketemu komposisi yang sama yang terjadi knocking tadi atau detonasi tadi. mhm, mhm, mhm. Nah, jumlah isooktananya itu menunjukkan berapa RON kita gitu, RON bahan Oke, bakar yang diuji. jadi artinya banyak tahapannya, Pak, dari alat uji yang benar-benar berlisensi ini tidak sembarang orang bisa menggunakan alat uji tersebut. Seperti itu, Bapak? Betul. Nah, Pertamina memiliki alat uji seperti itu, saya kira hampir di semua kilang, Mhm, mhm, hampir di banyak depo. mhm, Lemigas juga memiliki alat yang sama, mhm, gitu ya. Dan alat ini kan juga harus ditera secara rutin ya, sehingga memang terkalibrasi dan hasilnya bisa dipercaya. mhm, Jadi mhm. kalau alat yang portable seperti ini, wah itu bukan mengukuran itu Mas. Jadi lebih jelas lagi kalau alat yang digunakan netizen tadi adalah alat untuk menguji pelumas trafo ya Bapak ya? Itu salah Nah, sasarannya Pak ya? seperti itu, karena prinsipnya adalah di elektrik bukan RON. Mhm, mhm. Nah, Ya, ya Bapak, gimana Mas? ini yang sempat heboh juga Bapak, ini banyak orang yang mengatakan setelah harga naik, BBM Pertalite ini malah semakin jadi boros Bapak, semakin kurang standarnya untuk penggunanya. Bener nggak sih Pak sebenarnya Pak? Ya, begini, kebenaran saya punya Pertalite lama Mhm, yang belum kenaikan harga. mhm. Karena saya ada mobil satu yang jarang jalan, itu diisi terakhir 25 Agustus Oh jadi masih diisi dengan Pertalite 2022. yang sebelum harga naik ya Pak ya? Hmm, Benar. Nah, mhm, kemudian kami bandingkan dengan Pertalite yang setelah harganya naik. mhm. Ujinya banyak Mas, ada uji lab, ya, Oke. ada uji road test, Mhm, ada uji di atas dyno supaya mhm, kita tahu performanya seperti apa. mhm, mhm, Tapi sejauh ini hasilnya bisa dibilang tipis sekali perbandingannya. Jadi kalaupun ada yang lebih boros motornya ada, tapi tidak signifikan. mhm, mhm, Tapi yang menjadi lebih irit juga ada. Jadi semuanya tergantung dari kesesuaian bahan bakarnya dengan kendaraannya. mhm, mhm, Jadi mungkin tidak semua mengalami boros juga. mhm, mhm. Ada yang justru lebih irit, ada yang sama saja. Ada yang jadi lebih boros karena kebetulan mungkin settingan yang ada tidak cocok dengan, kurang cocok lah bukan tidak ya, dengan bahan bakar Pertalite yang sekarang. Ya, Pak Tri, kalau dari pengujian Anda dari dua perbandingan Pertalite yang lama dengan yang harga baru ini tadi ada perbedaan tipis kata Anda tadi. Ini perbedaannya memang ada perbedaan kandungan Pak atau apa seperti apa Pak? Kalau untuk bahasa awamnya. Ya namanya bahan bakar minyak Mas itu kan tergantung dari minyak mentah yang diproses di kilang Mhm, ya. mhm, Dan di kilang itu kan tidak serta-merta terus langsung keluar Pertalite, mhm, pertama, mhm, pertama itu kan nggak gitu. mhm, Jadi ya dari hasil mengolah minyak bumi itu kan keluar yang namanya nafta. mhm, mhm, Nafta itu yang untuk bensin ya Mas. mhm, mhm, Nafta itu macam-macam, ada yang minyak jenisnya rendah, ada yang minyak jenisnya tinggi, ada yang bening, mhm, ada yang kuning gitu ya, macam-macam warnanya, ada yang coklat. mhm, Nah, ketika orang ingin membuat bahan bakar tertentu, mhm, artinya kan harus memenuhi spesifikasi mhm, yang sudah ditentukan oleh Dirjen Migas itu kan. mhm, mhm, Nah, sehingga nafta ini harus dicampur-campur supaya memenuhi produk akhirnya memenuhi spesifikasi tadi. mhm, mhm, Nah, karena nafta tiap kali mengolah minyak bumi itu bisa jadi naftanya berubah-ubah, entah warna, entah
masa jenisnya dan sebagainya. Nah, makanya bahan bakar yang dihasilkan juga tidak selalu tetap, Mas, berubah-berubah, tetapi harus masuk di dalam spesifikasi. Dan kalau kita lihat spesifikasi itu kan berupa range ya, Mas, minimum sekian, maksimum sekian. Contoh saja RON lah yang paling mudah ya. Iya. RON Pertalite itu minimum 92. Apakah boleh lebih dari 92? Boleh. Sorry, minimum 90. Bolehkah lebih dari 90? Boleh, tapi kurang tidak boleh. Jadi misalnya nih 90,8. Boleh. 90,2 boleh. Nah, perubahan-perubahan seperti itulah yang kemudian tergantung dari kendaraannya bisa mengakomodir perubahan itu atau tidak. Karena kan ada kendaraan yang pinter ya, dia bisa membaca, oh ini RON-nya berubah, kalau gitu saya rubah timing ignition namanya, jadi kapan businya dinyalakan. Kalau ternyata dirubah dijauhkan dari titik mati atas dari ketika piston ada di atas itu, ternyata dia knocking, dia akan digeser terbalik mendekat ke titik mati atas kan gitu. Sebaliknya kalau digeser ke titik mati atas, jadi pertama pasti akan dijauhkan dari titik mati atas supaya dia tahu ini RON-nya sebenarnya naik atau turun gitu. Nah, itu harusnya perubahan RON-nya sedikit saja dia akan bergeser-geser sampai dia ketemu titik optimumnya. Nah, tentu ketika RON-nya turun, pasti secara umum daya yang dihasilkan akan turun. Ketika itulah mungkin akan terasa boros gitu kan. Oke, jadi semuanya nggak stabil ya Pak ya, hasil dari Pertamina itu menyuling seakan-akan membuat BBM seperti itu. Nah, kalau dari hasil penelitian Bapak Tri sendiri ini dari 2 BBM Pertalite yang lama dengan yang baru ini, kalau menurut Pak Tri ini punya plus minus masing-masing atau bahkan lebih buruk sebenarnya kualitasnya atau seperti apa Bapak? Secara umum sebetulnya mirip-mirip saja ya, bedanya tipis sekali lah. Jadi dari sisi misalnya penguapan hampir sama saja. Paling bedanya cuma 0,0 sekian persen gitu. Jadi hampir nggak ada bedanya. Jadi kalau ada yang viral menyatakan bahwa saya punya mobil ketika pagi saya tinggal masuk kantor jam 8 masih penuh. Ketika saya makan siang jam 12 tinggal separuh. Rasanya kok nggak mungkin gitu. Kalau penguapannya sebesar itu, full mobil itu kan paling nggak 50 liter ya. Masa dalam waktu 4 jam nguap 25 liter, berarti kan sejam 6 liter itu kayaknya nggak mungkin ya Mas. Nah Bapak, ini kan nggak satu orang doang Bapak yang mengeluhkan kalau katanya kualitas Pertalite yang baru ini tidak bagus dan berbeda dengan kualitas harga yang lama seperti itu Pak. Kira-kira faktor apa sih Pak yang membuat masyarakat bilang ini Pertalite ini sekarang kualitasnya menurun? Kenapa? Karena apa Pak kira-kira Pak? Nah, sejauh ini sih dari apa yang kami sudah lakukan, pengujian-pengujian itu, baik itu konsumsi bahan bakar, akselerasi, top speed, kemudian daya, torsi. Sejauh ini nggak kelihatan bedanya, Mas. Nggak terlalu signifikan. Malah kadang ada di sepeda motor yang lebih irit. Karena kami itu uji 13 sepeda motor, Mas. Kemudian mobilnya itu 7 gitu ya. Dan bahan bakarnya kita variasikan, kita bandingkan juga dengan yang lain. Apakah fenomenanya kira-kira sama atau tidak gitu. Ternyata Pertalite lama dan Pertalite baru nggak terlalu beda, nggak signifikan. Jadi saya sendiri juga ya bingung juga kenapa masyarakat bilang boros ya. Karena kami menguji 13 motor saja kayaknya sama-sama saja gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Tri atas informasi lah mencerahkan kami semua dan semoga ini juga untuk mencerahkan masyarakat di luar sana mungkin untuk memeriksa lagi kendaraan seperti apa ya Pak mesinnya Pak ya agar tidak boros kembali ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak Tri telah bergabung bersama kami. Salam sehat dan selamat sore Bapak Tri.